Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Kali ini kita di episode spesial bertemakan Hari Pahlawan. Pemirsa Obsesi, siapakah pahlawan kita yang sesungguhnya? Di tengah-tengah saya sudah ada 4 narasumber. Dialah pahlawan sesungguhnya yang mungkin gak pernah dilihat oleh orang, yang mungkin gak pernah diperhitungkan, memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi merekalah pahlawan sesungguhnya. Kita berikan sambutan dan tepuk tangan untuk pahlawan yang di tengah-tengah saya, 4 orang. Yeay! Saya perkenalkan dari yang sebelah kiri, ada Pak Trisman. Dia seorang muda yang di masa pandemi malah menerapkan dirinya untuk menjadi sapam atau security di sebuah sekolah swasta. Mungkin kita nggak pernah tahu apa yang dipekerjakan, tapi dialah pahlawan sesungguhnya menjaga gedung sekolah siang dan malam, menjadi seorang security. Luar biasa sekali. Yang kedua ada pahlawan Pak Wawan. Kebetulan namanya Wawan kayak pahlawan ya. Dialah juga pahlawan sesungguhnya dari cleaning service. Dulu dia seorang cleaning service tapi sudah diangkat menjadi seorang yang bekerja di bagian media, menjadi seorang soundman. Dan juga kadang menjadi stuntman ya Pak Wawan. Betul. Dan ada Miss The Five, seorang guru, dan namanya The Five, mungkin Miss ini anak kelima, Miss? Bukan. Oh bukan. Dia seorang guru sekolah dasar yang berjuang di masa-masa pandemi. Dan yang terakhir, yang paling ganteng ada Sir Eric. Meskipun dia mempunyai kebutuhan khusus, namun ia bisa bekerja sebagai guru TU di sebuah sekolah swasta. Luar biasa sekali pahlawan, 4 pahlawan di tengah saya. Kita mau nanya-nanya nih dari Sir Eric dulu. Menurut Sir Eric, apa sih arti pahlawan bagi Sir Eric? Nih, kalau menurut Sir Eric itu pahlawan adalah orang yang menonjol dalam keberanian dan pengorbanan untuk membela kebenaran. Membela kebenaran. Saudara Obsesi, mungkin bagi kita gampang menjadi guru TU atau bekerja di bagian TU. Tapi bagi Sir Eric yang mempunyai kebutuhan khusus, dia sangat berjuang untuk bekerja di bagian TU. Apa kendalanya Sir Eric waktu Sir Eric bekerja di bagian TU tuh? Kalau menurut kendala saya, itu kan saya pernah nginput data, pernah juga sempat salah gara-gara ada yang keliru. Jadi saya berjuang banget. Wih, luar biasa. Berjuang banget untuk apa? Untuk bisa memperbaikinya. Tapi gak hanya menginput data, saya juga pernah tugas keluar untuk pergi ke dinas atau ke tempat-tempat yang biasa dipakai untuk tugas. Seperti ke tempat lain lah selain ke dinas. Wah, luar biasa sekali Sir Eric dan pemirsa Obsesi. Dialah pahlawan kita yang sesungguhnya. Mungkin saat kita sempurna dan bisa melakukan segalanya sangat gampang untuk bekerja. Tapi bagi Sir Eric dia harus berjuang, menginput data anak-anak sekolah mungkin satu demi satu di tengah kekurangan yang dia miliki, tapi dia terus berjuang. Dan itulah dia pahlawan yang mungkin gak pernah orang lihat, yang mungkin orang gak pernah tahu siapakah dibalik orang yang menginput data sebanyak itu di TU sekolah tempat dia bekerja. Dan di sebelah saya ada Miss The Five, seorang guru sekolah dasar yang mungkin juga dia berjuang nih Miss The Five. Saya bertanya nih Miss The Five, apa arti pahlawan bagi Miss? Pahlawan itu seperti yang dibilang sama Pak Eric ya, seseorang yang berani. Berani apa? Berani meletakkan hidupnya, berani bayar harga. Nah, bayar harganya lewat apa? Mungkin lewat waktu, lewat uang, lewat tenaga. Kayak saya seperti seorang guru. Menjadi seorang guru berarti kita bayar harga lewat apa? Lewat pendidikan yang kita tempuh, lewat banyak hal kita bisa menjadi seorang pahlawan. Apalagi di masa pandemi kan gurunya pengajarnya berbeda dengan yang waktu Ibu guru tetap muka, bener gak Miss? Ini termasuk mengajar yang agak sulit karena semua serba online, kita tidak bersentuhan dengan anak. Jadi agak-agak sulit memang, dan itu dibutuhkan kerjasama dengan orang tua. Kerjasamanya harus maksimal. Makanya guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, buat pemirsa Obsesi, mungkin kalian yang punya guru, anak-anak yang menyaksikan, kalian yang punya guru, orang tua yang menyaksikan, waduh guru anak saya ternyata sedang berjuang. Inilah saatnya waktunya kalian mengucapkan
terima kasih untuk guru-guru atau anak-anak mengucapkan terima kasih untuk guru-guru yang sudah berjuang mengajarkan secara online yang kita tahu itu sangat tidak mudah. Dan itulah dia pahlawan yang sesungguhnya yang meletakkan hidup, meletakkan waktu, bahkan meletakkan setiap usahanya untuk membuat anak-anak negeri ini menjadi kebanggaan Indonesia. Dan di sebelah saya nih ada Pak Wawan, namanya soal udah kayak pahlawan nih Pak. Betul. Jadi apa arti pahlawan bagi Hampir sama sih dengan Pak Erik sama Miss Det, bahwa tadi bilang bahwa meletakkan semuanya, waktu, tenaga, dan juga nggak pernah dilihat oleh orang sekitar. betul. Gitu. Nggak dikenal malah ya. Menolong tanpa pamrih juga itu adalah pahlawan juga, Bu. Oke. Iya, saya dulu juga, ya mungkin saya hari ini udah ada di soundman, di media. Dulu Sebelumnya saya cleaning service. Ya. Nah, tetapi ada orang-orang yang di belakang saya juga menjadi pahlawan. Orang tua saya, orang tua rohani saya, mensupport saya lewat doa, lewat ayo kasih semangat, itu juga sebenarnya pahlawan juga, Bu. Betul, Begitu. Menurut saya pahlawan ya orang yang selalu ada di setiap waktu gitu. Mensupport kita juga. Orang tua saya juga pahlawan juga. Pahlawan, luar biasa sekali. Terakhir, Pak Trisman, apa arti pahlawan bagi Pak Trisman? Ya, kalau pahlawan menurut saya sih itu suatu tindakan yang dilakukan bukan harus hal yang besar, tindakan kecil pun disebut pahlawan. Di mana kita memiliki jiwa besar istilahnya itu, integritas moral dan keterlaluan, itu yang disebut pahlawan, dan juga memiliki dapat merubah perubahan yang lebih baik lagi bagi orang, mau individu, mau masyarakat, mau mana pun, seperti itu kan. Wah, luar biasa sekali pahlawan-pahlawan di tengah-tengah saya ini. Mereka mungkin orang yang nggak pernah dilihat, mungkin orang yang tadi kata Pak Wawan bilang orang nggak kenal sama kita ya. Betul. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi hati kita Betul. untuk terus semangat, untuk terus bekerja di tengah-tengah pandemi ini, karena itulah pahlawan yang sesungguhnya. Nah, untuk memperingati Hari Pahlawan kali ini, kita akan memainkan sebuah games ya. Oh, ada game juga ya, Bu ya? Ada dong. Saya bagi 2 kelompok ya. Boleh. Pak Wawan dengan Pak Trisman, Miss The Five dengan Pak Erik. Oke. Ini spidolnya, saya akan Kita berikan jawab pertanyaan? Ya, kalian jawab, boleh tulis. Saya akan ada 5 pertanyaan yang kalian bisa jawab. Nanti sama-sama kita tunjukkan ke kamera mana yang benar. Pertanyaan gampang-gampang berhubungan dengan Hari Pahlawan. Yang pertama, siapakah presiden pertama di Indonesia? Jawab. Insinyur Soekarno. Ini nggak boleh terlalu denger banget ya, Bu ya. Nggak boleh disebut. Wah, berarti dia yang pertama jawabannya Waduh. pasti benar nih. Benar, Udah pasti, disebut pasti. sama Pak Erik, nggak Betul. apa-apa, luar biasa. Oke, boleh kita tunjukkan ke kamera. Soekarno yang kedua. Soekarno Hatta ya kecil. Betul sekali, luar biasa. Saya nggak lengkap dong, Bu, Soekarno-Hatta. Oke, tapi Tadi kan pertanyaannya kamu- presiden loh. Iya loh. Udah ada wakilnya loh. Bener nggak? Soekarno doang? Tapi kan kamu tadi udah denger dari dia. Oh, iya. Oke, boleh dihapus. Oke. Nggak usah dihapus, di bawahnya nggak Oh, apa. nomor 2. Ah. Ya. Kapan Hari Pahlawan di Indonesia? Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Tahun, ayo. Sudah? Oke, boleh tunjukkan ke kamera. 3, 2, 1. 1945 dan yang ketiga 1948. Yang benar adalah tahun 1945. 45? Orang pendidikan kita ya. Iya dong, ini kan lebih tahu kita. Salah kita. Pertanyaan ketiga. Gak apa-apa, santai aja. Nanti pemenangnya akan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Buat makan-makan. Dipotong pajak 100%. Di kota manakah diadakan pertempuran 10 November? Nih, sayang, terusin. Masuk. Dan kelihatan. Iya. Surabaya. Lu ngintip ya? Enggak, gue tahu duluan tadi. Oke, jawabannya adalah benar di Surabaya. Weh. Sekarang pertanyaan keempat. Sebutkan 3 pahlawan Indonesia yang kalian ketahui. Ayo, Erik yang jawab.
Tulis, jangan disebut. 3. Sepuluh, Uts. 9, 8, 7. Tunggu. Kan masih ditulis. 6. Nggak boleh Bu ya? Nggak boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Fatimura, Kartini, Cut Nyadin, Imam Bonjol. Wah betul, Cut Nyadin, Fatimura, Imam Bonjol. Wah mirip. Aku Weh, 4, luar aku biasa. 4. Kan nggak apa-apa 3 Oh, juga. iya. Ini diminta 3 ya. Jangan. Oh iya, nggak apa-apa. 3 juga dia benar. Yang terakhir ini susah nih. Saya aja sebenarnya kurang tahu jawabannya. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Salah kita. Salah. Ya kita kalah. Kita kalah. Betul sekali, Sir Erik. Sayuti Melik, betul. Tadi kamu mau jawab apa emang? Pahlawan. Mesti Jonathan kan. Bukan, dia yang baca. Ini salah ya, ya ampun. Wah, berarti tapi skornya sama nih. 4-4. Saya Oke, kasih berarti ada pertanyaan satu pertanyaan lagi ya. Buat kita tahu siapa pemenangnya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan tanggal lahir pahlawan itu, Ibu kita Kartini, tanggal lahirnya. Tanggal lahir aja ya. Iya. Tahunnya aku lupa. Iya, apa tanggal lahir. Yang sering kita peringati. Ya. Betul sekali. Maklum, mereka kan laki-laki. Iya, 21 April. Betul sekali yang kita peringati setiap bulan April yang biasanya anak-anak pakai seragam-seragam kebaya untuk memperingati Hari Kartini. Wah, Oke. tidak apa-apa, luar biasa. Yeay. Pahlawan-pahlawan Indonesia. Tapi yang kalah ada hukumannya nih Pak Wawan. Ayo. Yaitu memakan lemon asam. Tetesin dikit hukumannya. Ya, boleh tetes nih buat Pak Trisman. Bukan hukumannya sih. Biar seru aja game ya. Sampai Aduh, habis. asam, sampai habis. Sampai habis. Enak ya? Nggak terlalu asam ya, nggak terlalu susah kan hukumannya. Pak Trisman belum. Pak Trisman belum, Iya. ayo. Aduh. Sebentar, terus ini ya. Erik mau. Sir Erik mau, maka Sir Erik menang Udah, ya. Luar udah. biasa sekali. Oke deh. Pertanyaan terakhir. Ya. Siapa sosok pahlawan? Bukan Oh, game. nggak pakai ini. Nggak pakai game. Nggak kuis. Ini pertanyaan personal aja. Menurut Pak Trisman, siapa pahlawan bagi hidup Pak Trisman? Oh, kalau yang untuk pahlawan utama ya dalam kehidupan kita itu paling dekat itu kan orang tua, seperti ibu. Kenapa kita bilang katakan ibu? Kenapa dia yang pertama memberi kita kasih, Betul sekali. dan kedua pendidikan utama sebelum sekolah. Itu dia. Dan selebihnya itu kalau kita di luar lingkup ya seperti pekerjaan ya bisa sendiri dalam pekerjaan ya mungkin pemimpin. Kan ada pemimpin yang mencolok untuk menghadapi anggotanya, jadi kita merasa ada simpatisan gitu. Wih, luar biasa sekali. Menurut pahlawan, siapa pahlawan bagi hidup Anda? Seperti yang tadi saya bilang Bu, bahwa orang tua saya dia punya pasti punya kerinduan Doa untuk ya. anaknya, doa biar anaknya ini maju. Menurut saya pahlawan adalah orang tua saya sendiri, mensupport saya lewat doa, lewat materi semuanya. Dan juga ada pahlawan orang-orang sekitar juga, orang tua terdekat, rohani, orang orang tua tua rohani, rohani, teman-teman ya. juga yang berjiwa besar mau membantu satu sama lain. Pemimpin juga waktu kita kerja itu juga menjadi pahlawan kita. Dalam hidup kita. Ya, itu menurut Luar saya. biasa sekali. Menurut Miss The Five, siapa pahlawan? Contoh pahlawan dalam hidup? Ya kalau dibilang orang tua ya pahlawan. Orang tua adalah pahlawan dalam hidup kita. Tapi yang menginspirasi saya menjadi seorang guru
saya ingat adalah Butet Manurung. Waktu itu ada iklan Kompas, pernah nggak lihat iklan Kompas? Di mana di situ disiarkan bahwa Butet Manurung mengajar di pedalaman di anak dalam suku Jambi. Jadi waktu saya lihat iklan itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya berkeinginan ingin menjadi seorang guru. Iya. Menurut Pak Erik, siapa contoh pahlawan dalam hidup Pak Erik? Kalau menurut Pak Erik, ya kalau menurut Pak Erik itu kan saya kan seorang TU, karena saya bekerja di situ, jadi saya kan bisa menginput data. Kedua, saya bisa pergi ke dinas bersama dengan rekan saya, salah satunya adalah Miss Yanti. Kadang juga sama guru SMA pernah saya diajakin gitu untuk tugas seperti ke sekolah lain lah untuk ngirim berkas. Ketiga, ini adalah orang tua saya yang dulu saya pernah disekolahkan di sini dari SMP sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali ya semua contoh-contoh pahlawan. Jadi pahlawannya banyak dia ya. Banyak Erik loh. Namanya juga disebut detail banget. Detail deh, hebat dia. Wah, luar biasa sekali. Nah, terakhir saya akan memberikan sebagai ucapan terima kasih di Hari Pahlawan ini buat kalian semua, mewakili pahlawan-pahlawan Indonesia, untuk Pak Trisman biar terus semangat untuk bekerja, menjaga gedung ini, menjadi security, menjaga gedung sekolah tempat Pak Trisman bekerja. Untuk Pak Wawan, terima kasih Bu Vera. Iya, untuk Miss Deva terus semangat mengajar anak-anak. Kak Vera. Untuk Pak Erik, Bu terus Vera. semangat menginput data di TU walaupun sering salah, sering mungkin punya kekurangan ya Pak Erik ya, tapi terus semangat untuk bekerja karena kitalah semua pahlawan, tanpa tanda jasa kalian semualah pahlawan yang sesungguhnya. Terima kasih. Dan untuk pemirsa Obsesi, jangan lupa terus saksikan Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Dadah. Dadah.